Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di dalam ibadah Minggu GKJ Karangpandan pada hari Minggu 27 Juni 2021. Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Ketika kita mendengar kata keikhlasan, apa yang kita bayangkan Bapak Ibu? Ketika mendengar keikhlasan, mungkin yang terpikirkan di dalam pikiran kita membayangkan sebuah kerelaan hati, sebuah kehilangan, sebuah peristiwa kehilangan. Ketika kita mendengar kata keikhlasan, kita memikirkan tentang memberikan, merelakan sesuatu dengan tulus hati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu menguji keikhlasan kita? Apakah sebuah keikhlasan itu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan? Kerap kali ketika kita mendengar kata keikhlasan, kita diperhadapkan pada sebuah kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan harta, kehilangan benda yang kita kasihi, bahkan kehilangan seseorang yang sangat berarti bagi hidup kita. Biasanya, jika sesuatu itu semakin berharga bagi hidup kita, maka kita sulit untuk melepaskan atau sulit untuk kehilangan sesuatu yang berharga bagi hidup kita itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan 2 Samuel pasal 1 yang kita telah baca, kita dapat melihat ujian keikhlasan yang dialami oleh Daud ketika Yonatan dan Saul dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, tentu kita tahu bahwa Saul pernah berupaya untuk membunuh Daud, tetapi upaya itu tidak membuat Daud benci, tetapi Daud tetap mengasihi Saul dan Yonatan. Nah, terbukti bahwa melalui bacaan yang kita baca tadi, Daud pun merasa sedih. Daud merasa sedih ketika kehilangan Yonatan sahabatnya dan Saul. Kesedihannya itu digambarkan dengan perkabungan. Dia menyobek pakaiannya dan meratap, berpuasa sampai tengah malam. Dan di dalam kesedihannya itu juga ada luapan emosi, kemarahan yang membuat Daud menyuruh anak buahnya untuk membunuh pemuda Amalek, karena diketahui bahwa pemuda Amaleklah yang telah membuat Saul mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah ekspresi Daud ketika menyatakan kesedihannya dan belajar ikhlas melalui sebuah nyanyian yang tertulis dalam 2 Samuel 1 ayat 19 sampai 27 yang Bapak Ibu telah baca, dan bisa dibaca kembali tentang luapan ekspresi mengekspresikan kesedihan dan keikhlasannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kehilangan seseorang, kehilangan orang yang sangat berharga yang dikasihi, kita juga bisa belajar dari ujian keikhlasan dapat dinyatakan juga melalui kerelaan hati. Kerelaan hati untuk membagikan apa yang dimiliki untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, kali ini kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus yang Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan banyak penyakit. Itu kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus, dan ada
kondisi yang membuat Tuhan Yesus tergerak hati untuk memberikan pertolongan. Dalam bacaan Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, Tuhan Yesus melakukan penyembuhan untuk anak dari Zairus yang adalah kepala rumah ibadat. Datang tersungkur kepada Tuhan dan memohon, "Tuhan, tolong sembuhkan anakku yang telah akan mati, hampir mati." Apa respon Tuhan Yesus? Bapak Ibu, ketika melihat perikop sebelumnya yang dilakukan Tuhan Yesus telah melakukan banyak pelayanan dan Tuhan Yesus baru saja turun dari kapal dan pasti lelah. Tetapi respon Tuhan Yesus bersegera dan mau menyembuhkan anak Zairus yang adalah seorang pemimpin rumah ibadat tadi. Di dalam perjalanan Zairus dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan seorang perempuan, anak Zairus tadi, datanglah seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang telah 12 tahun mengalami pendarahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kelelahannya kemudian berjalan, lalu di dalam perjalanan itu ada lagi sesuatu yang harus ditolong. Perempuan yang sakit pendarahan itu mengikuti Tuhan Yesus dan mungkin tipis kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan. Perempuan itu sudah melakukan banyak upaya, untuk mendapatkan kesembuhan. Dia berobat kemana-mana, bahkan sampai menghabiskan harta yang ia miliki. Tetapi kondisinya bukan sembuh, tetapi malah semakin parah penyakitnya. Dan perempuan ini telah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Dan muncul iman perempuan itu. Jika ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Dan terjadilah seperti iman seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi. Benar, mendapatkan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita belajar kerelaan hati dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang rela dalam kondisinya yang lelah, dalam kondisi pelayanan yang banyak, dia rela untuk mau menyembuhkan anak perempuan Zairus. Dan selain itu, di tengah-tengah perjalanan, Tuhan Yesus pun rela untuk berhenti sejenak. Di tengah pelayanan yang sedang ingin dikerjakan, dia berhenti sejenak untuk berbincang dengan perempuan yang sakit pendarahan tadi. Melakukan perbincangan dan pergilah karena imanmu telah menyelamatkan engkau, begitu. Mengatakan seperti itu dengan ramah melayani. Di sisi lain, kita juga melihat kerelaan hati Zairus di tengah-tengah kondisi yang darurat. Anakku sudah mau mati. Dan Zairus pun rela. Tuhan Yesus melayani seorang perempuan yang sakit pendarahan itu terlebih dahulu dan mendapatkan kesembuhan. Dan di tengah-tengah perjalanan Tuhan Yesus tadi mau menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan tadi, ada orang datang dari rumah Zairus mengatakan bahwa anakmu telah mati. Ngapain membuat susah-susah guru? Begitu. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara jika menjadi Zairus? Aduh, aku sudah datang kepada Tuhan dan aku sudah meminta supaya Tuhan menyembuhkan anakku. Tetapi belum sampai, anakku sudah sudah dipanggil Tuhan. Anakku sudah tiada, anakku sudah mati. Tentu tidak mudah bagi Zairus. Tetapi bagaimana sikap Tuhan Yesus, Bapak Ibu?
kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan Zairus patah semangat. Tuhan Yesus tidak membiarkan Zairus berhenti di situ dan putus asa, tetapi membangkitkan semangat Zairus. Ayo percayalah, ayo tetap percaya, jangan takut, jangan khawatir. Dan Tuhan Yesus hanya mengizinkan orang-orang khusus yang diajak untuk menyembuhkan anak perempuan Zairus tadi. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus yang boleh berserta dengan Tuhan Yesus dan Zairus. Yang lain berbondong-bondong tidak diperkenankan untuk mengikuti. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membangkitkan semangat Zairus, dan Tuhan beserta orang-orang pilihannya tadi datang kepada anak perempuan Zairus itu dan berkata, dan memegang tangan anak itu dan berkata, "Talitakum." Artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan bangunlah anak tersebut. Semua orang kagum akan karya Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan dengan rendah hati. Tidak menghiraukan kelelahan yang telah ia alami. Namun ia bersedia memberikan pertolongan dengan maksimal, memberikan pertolongan dengan sukacita. Dan orang-orang yang mendapatkan pertolongan itu pun beroleh sukacita. Perempuan yang sakit pendarahan mendapatkan kesembuhan, dan juga Zairus yang anaknya telah hidup kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh kesediaan, kerelaan hati dengan ikhlas untuk memberikan pertolongan. Sebagai contoh lain tentang kesediaan memberikan pertolongan dengan rela hati, kita juga melihat bahwa Rasul Paulus memberikan teladan. Memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Tentang apa? Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih dengan mengumpulkan dana bagi jemaat di Yudea. Paulus memberikan contoh kerelaan hati jemaat Makedonia yang secara sosial ekonomi tidak lebih baik, bahkan lebih lemah dibandingkan dengan jemaat Korintus. Bapak Ibu, tentu bukan sedang membanding-bandingkan dia lebih kaya, dia lebih lemah secara ekonomi. Namun mendorong jemaat untuk memiliki hati yang rela. Memiliki hati yang rela dan turut terlibat dalam pelayanan kasih. Dengan tidak terbeban, tetapi dengan ikhlas, dengan tulus hati. Bukan untuk meringankan jemaat Yudea saja tujuannya, tetapi supaya terjadi keseimbangan. Terjadi kesatuan dan saling membantu. Yang kuat memberikan bantuan yang lemah, dan suatu saat nanti yang lemah itu pun juga bisa menolong yang kuat, sehingga terjadi sebuah keseimbangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang memiliki kerelaan hati, yang memiliki keikhlasan untuk menolong orang lain. Mari kita membuka mata kita untuk melihat orang-orang yang di sekeliling kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengar orang-orang yang menjerit membutuhkan pertolongan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan ketika kita hendak memberikan pertolongan dengan rela,
tentu akan ada hambatan-hambatan yang kita alami. Hambatan-hambatan yang Tuhan izinkan terjadi itu akan memurnikan hati kita, memurnikan niat kita untuk menolong. Tetapkah kita bersedia menolong walaupun rintangannya banyak terjadi? Seperti ketika Tuhan Yesus mau menolong anak perempuan Zairus tadi, ada sesuatu di jalan. Apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menolong terlebih dahulu. Dan ketika kita terpanggil untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, ada hambatan yang ada di sekitar kita, bersediakah kita untuk tetap memberikan pertolongan dengan maksimal? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bertanya di dalam hati kita masing-masing. Bersediakah kita untuk memberikan pertolongan dengan tulus hati dan rela? Apa yang bisa saya berikan? Saya tidak kaya. Saya hanya pas-pasan. Mari belajar dari jemaat Korintus yang diajak oleh Tuhan tadi. Bukan karena kekayaan jemaat Makedonia memberi pelayanan kasih. Tentu sama dengan kita semua. Dengan apa yang ada pada kita. Kita memiliki waktu, kita memiliki tenaga, kita memiliki pikiran, kita memiliki harta, benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersediakah kita menyediakan telinga kita untuk mendengar orang-orang yang sedang membutuhkan untuk didengarkan tanpa menghakimi orang tersebut? Bersediakah kita membagikan harta milik yang Tuhan percayakan kepada kita? Misalnya, siapkah saya berkomitmen memberikan 5% atau 10% atau 20% dari harta yang saya miliki untuk anak-anak yang membutuhkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi? Atau saya berkomitmen hidup sederhana, saya memiliki standar hidup yang segini saja. Nanti kalau saya dapat berkat lebih, ya hidup saya tetap segini saja. Memiliki komitmen untuk hidup sederhana, dan saya akan menggunakan berapa persen yang saya miliki. Misalnya 10%, 20%, atau bahkan saya berani 50% memberikan, mengalokasikan harta atau pendapatan setiap bulan yang saya dapatkan 50% untuk pos memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan saya mau belajar hidup sederhana dengan sisanya itu untuk hidup saya dan keluarga. Misalnya begitu juga. Bisa jadi begitu. Atau bersediakah saya untuk kehilangan kenyamanan-kenyamanan yang saya bisa nikmati bersama dengan keluarga atau saya sendiri mendapatkan kenyamanan demi orang lain mendapatkan kenyamanan yang berasal dari hidup saya. Tentu mari belajar supaya tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita belajar peka dan belajar berbagi dengan ikhlas dan rela untuk orang-orang yang sedang membutuhkan kita. Menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk berbagi hidup, untuk mendoakan, untuk menjenguk, untuk menemani saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi kita sedikit harta, sedikit waktu, sedikit pikiran, sedikit apa yang bisa kita bagikan itu
bagi kita biasa saja itu enggak berarti, tetapi bisa jadi itu sangat berarti bagi orang yang kita tolong. Selain itu, bukan berarti saya bisanya segini, saya bisanya cuma segini saya memberikannya. Tidak begitu juga. Mari mendengar Tuhan menggerakkan kita untuk memberi. Mari mendengar Tuhan untuk menggerakkan kita untuk pergi kepada seseorang, untuk menemaninya. Mari mendengar-dengaran dengan Tuhan dan menjadi rekan sekerja Allah. Meneladani Tuhan Yesus yang menolong dengan sempurna, mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang kita tolong. Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk dengan rela membagikan waktu, pikiran, harta benda yang kita miliki untuk orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Juga kita diingatkan mungkin seperti Daud tadi yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita diizinkan Tuhan kehilangan orang yang kita kasihi, bagaimana sikap kita dengan benar? Apakah kita terus-menerus terpuruk dalam kehilangan itu? Tentu tidak. Mari memilih untuk saya mendengar apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Tentu Tuhan tidak menghendaki kita terus-menerus terpuruk dalam kehilangan. Tetapi kita belajar ikhlas seperti Daud tadi, yang berubah dengan nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Dan kita bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dan menjadi harapan orang yang telah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup kita, menolong kita menjadi pribadi yang rela dan tulus hati menolong orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan terus dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan menggerakkan kita untuk bertindak dengan rela dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.